Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ujar Unpam Mengajar. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan siap untuk belajar bersama saya. Saya Suhari Rahayu, dosen Prodi Manajemen, Program Sarjana Ekonomi Unpam. Kita bakal ngobrol santai tapi serius soal faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Tonton terus rangkaian video pembelajaran di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sebentar nih, sebelum kita mulai, supaya kalian gak bengong atau bingung dengerin saya ngomong terus, saya kasih tahu, apa sih yang bakal kalian dapat setelah nonton video ini? Materi yang akan kita bahas kali ini diantaranya yang pertama, faktor budaya dan etnis. Yang kedua, budaya dan konsumsi. Yang ketiga, pengaruh etnis terhadap perilaku konsumen. Yang keempat, kelas dan status sosial. Yang kelima, kategori sosial. Yang keenam, pengertian kelas sosial. Yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi kelas sosial. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mengukur kelas sosial. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, materi pertama diawali dengan faktor budaya dan etnis. Banyak elemen baik internal maupun eksternal berdampak pada keputusan konsumen. Menurut Zeres et al. Pada 2003 mengklaim bahwa perubahan pembentukan sikap dan perilaku konsumen merupakan interaksi kompleks antara pribadi konsumen, yaitu maksudnya adalah faktor psikologis dan faktor individu. Kemudian faktor lingkungan, maksudnya di sana adalah faktor budaya dan sosial maksud saya. Serta bauran pemasaran di mana konsumen mengevaluasi rangsangan dan kemudian rangsangan mempengaruhi sikap. Selain itu, menurut Hawkins et al. Pada 2004 mengklaim bahwa pengaruh internal dan eksternal dapat mempengaruhi pilihan konsumen untuk melakukan pembelian. Ini adalah budaya. Kemudian struktur, subkultur maksud saya atau subbudaya. Kemudian ada demografis, kemudian sosial yaitu status sosial setelah referensi atau kelompok referensi. Kemudian familial atau keluarga dan pemasaran atau marketing. Itu adalah komponen yang membentuk faktor eksternal. Unsur internal meliputi yang berkaitan dengan persepsi, pembelajaran, ingatan, motivasi, kepribadian, emosi, dan sikap. Nah, sekarang kita masuk ke bagian materi bagian kedua. Materi ini akan membahas tentang budaya dan konsumsi. Budaya dan konsumsi menurut Mangkunegara tahun 2005, budaya adalah hasil akhir dari kreativitas manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan memiliki peran penting dalam mempengaruhi bagian seseorang berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk pada tahun 2007, budaya adalah totalitas norma, sikap dan praktik yang mendarah daging yang mempengaruhi cara orang berperilaku sebagai konsumen dalam masyarakat tertentu. Konsumen harus belajar tentang apa yang mereka alami melalui keluarga dan lingkungannya. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari budaya. Konsumen tidak secara alami memiliki nilai atau standar yang mengatur kehidupan sosial mereka. Karena kita hidup berdampingan dengan orang lain dalam masyarakat, budaya berkembang. Kebutuhan untuk memutuskan perilaku apa yang pantas untuk semua anggota kelompok muncul dari hidup bersama orang lain. Pemasar harus mengenali elemen budaya yang signifikan dan memahami bagaimana pengaruhnya terhadap pelanggan untuk membuat rencana yang sukses. Bagi rekan-rekan semua, sekarang kita masuk ke bagian materi bagian ketiga. Materi ini akan membahas tentang pengaruh etnis terhadap perilaku konsumen. Pengaruh etnis terhadap perilaku konsumen.
Penggerak, keinginan, dan tindakan yang paling mendasar secara teoritis adalah budaya, menurut Kotler pada tahun 2005. Temuan studi Childers dan Rao pada tahun 1992 yang menilai efek kepuasan pembelian individu pada kelompok referensi berdasarkan ikatan keluarga dan teman sebaya, dan mengidentifikasi berbagai pengaruh lintas budaya berdasarkan hubungan keluarga pada keputusan konsumen individu. Budaya selanjutnya mempengaruhi motivasi konsumen. Menurut temuan studi Noto Diharjo tahun 1990 tentang interaksi antara pendidikan tinggi dan industri di Jawa, motivasi untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi lebih banyak mempengaruhi faktor sosial ekonomi. Secara khusus, pendidikan tinggi dipandang dan diharapkan menjadi salah satu langkah yang seharusnya ditempuh untuk mendapatkan kesempatan kerja yang memadai di masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan status sosial. Menurut penelitian Razak 2008, variabel sosial budaya memiliki pengaruh yang menguntungkan dan substansial terhadap pengambilan keputusan ketika datang ke keputusan siswa untuk mendaftar di program studi di perguruan tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial budaya yang meliputi indikator seberapa relevan program studi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, status sosial, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan nilai-nilai masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap pengambilan keputusan mahasiswa ketika datang untuk memilih program studi. Baik, sekarang kita bahas materi keempat tentang kelas dan status sosial. Kelas dan status sosial. Mengelompokkan status mewakili gaya hidup yang diharapkan dipimpin oleh anggota dari setiap kelas serta persepsi masyarakat yang positif atau negatif tentang rasa hormat yang ditunjukkan kepada setiap kelas. Ini menurut Angel et al. Pada tahun 1995. Sistem status sangat menarik bagi pemasar karena berdampak besar pada apa yang dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Namun, kelas sosial yaitu pendapatan atau kelayakan pelanggan yang bersangkutan menentukan apa yang didapat dibeli oleh konsumen, atau oleh karena itu fokus empiris kami dalam riset pemasaran adalah variabel kelas sosial. Oke, rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita bahas materi kelima tentang kategori kelas sosial. Kategori kelas sosial yaitu status sering dianggap dalam studi kelas sosial sebagai pengelompokan relatif anggota dari setiap kelas sosial menurut variabel status tertentu, seperti kekayaan relatif yaitu kuantitas kepemilikan keuangan, kekuasaan yaitu tingkat kontrol individu atau pengaruh atas orang lain, dan prestise yaitu tingkat pengakuan eksternal. Peneliti konsumen telah menemukan bukti bahwa fitur gaya hidup tertentu dalam setiap kelas sosial seperti keamanan sikap, kesamaan sikap, kepercayaan, minat, dan perilaku yang cenderung mengidentifikasi anggota setiap kelas dari anggota kelas sosial lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembahasan yang keenam tentang pengertian kelas sosial. Pengertian kelas sosial. Sekumpulan orang yang ada dan menduduki strata sosial menurut standar ekonomi dikenal dengan kelas sosial. Pada dasarnya, strata sosial ada pada semua masyarakat. Strata ini terkadang juga menyerupai sistem kasta, di mana anggota dari setiap kasta dilahirkan dalam tugas tertentu dan tidak diperbolehkan meninggalkan kasta mereka. Kelas sosial adalah jenis stratifikasi yang paling sering ditemui. Kelas sosial pelanggan terhubung dengan kedudukannya di masyarakat. Kelas sosial pelanggan dipengaruhi oleh faktor-faktor
termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Dalam hal keunggulan komparatif, kekuasaan dan akses ke sumber daya penting, hampir semua kelompok menciptakan perbedaan di antara para anggotanya. Kelas sosial juga dipengaruhi oleh hal-hal seperti tempat tinggal seseorang, preferensi budaya mereka, dan pandangan dunia mereka. Akan semakin sulit untuk membedakan orang-orang dari strata yang berbeda karena kesenjangan kekayaan bergeser di seluruh dunia. Selanjutnya, kita masuk ke materi pembahasan yang ke-7 tentang faktor yang menentukan kelas sosial. Menentukan kelas sosial. Menurut Angel et al. Pada tahun 1995 mengusulkan banyak faktor untuk mengidentifikasi kelas sosial ekonomi, termasuk pertama, faktor ekonomi seperti pekerjaan, pendapatan, dan kekayaan. Kemudian kelas sosial terutama ditentukan oleh faktor-faktor interaksi yang meliputi sosialisasi, pergaulan, dan status pribadi. Kemudian yang berikutnya, pengetahuan dimensi politik. Sistem stratifikasi memerlukan pengetahuan tentang faktor-faktor politik yang meliputi kekuasaan, kesadaran kelas, dan mobilitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan yang terakhir, yakni submateri ke-8 tentang mengukur kelas sosial. Mengukur kelas sosial, meskipun kurangnya kriteria yang diterima secara universal untuk menilai validitas ukuran kelas sosial, sejumlah metode sistematis seperti pengukuran subjektif, ukuran reputasi, dan ukuran objektif kelas sosial telah digunakan untuk melakukannya. Yang pertama, kita akan bahas tentang penilaian individu. Orang diminta untuk menilai tempat mereka dalam kelas sosial mereka yang terpisah untuk mengukur kelas sosial menggunakan metodologi subjektif. Yang berikutnya tentang ukuran reputasi. Sementara peneliti profesional membuat keputusan akhir mengenai status kelas sosial. Teknik reputasi digunakan untuk mengukur kelas sosial dengan merekrut informan dari komunitas terpilih untuk mengembangkan opini pertama tentang keanggotaan kelas sosial orang lain dalam masyarakat. Yang berikutnya, ukuran objektif. Faktor demografis atau sosial ekonomi tertentu mengenai subjek penelitian digunakan dalam pengukuran objektif. Kemudian yang berikutnya tentang indeks variabel tunggal. Apa itu? Untuk tujuan menentukan keanggotaan kelas sosial, indeks variabel tunggal hanya mempertimbangkan satu indikator sosial ekonomi. Dan kemudian tentang indeks variabel gabungan. Satu keseluruhan indikator status kelas sosial dibuat dengan menggabungkan berbagai elemen sosial ekonomi secara metodis dalam indeks komposit. Oke, rekan-rekan di mana saja berada. Demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Tidak terasa perjumpaan kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah proses yang dilalui oleh konsumen dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan-tahapan, yaitu pengenalan, kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan perilaku pasca pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian meliputi faktor pribadi, yaitu
usia, pendapatan, gaya hidup, dan kemudian faktor psikologis, motivasi, persepsi, sikap, kemudian sosial meliputi keluarga, teman, status sosial, serta budaya. Dalam era digital, pengaruh media sosial, ulasan online dan influencer juga memainkan peran penting dalam mendorong keputusan konsumen. Bagi pelaku bisnis, memahami proses dan faktor-faktor ini sangat penting untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif, menciptakan pengalaman konsumen yang baik, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan memahami perilaku konsumen dan proses pengambilan keputusan mereka, perusahaan dapat menawarkan produk-produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini bareng dengan saya di Sasmita Jaya TV. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.